Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi dari kitab Mabadi Awaliyah yang berisi tentang usul fiqh. Apa itu usul fiqh? Seperti yang penjelasan video kemarin, usul fiqh ini seperti pabrik. Okay? Nah, habis itu kita harus mempunyai bahan baku. Nah, bahan baku ini tidak bisa dimakan tidak bisa jikalau tidak diproses oleh pabriknya. Jadi kalau kita makan langsung mentah-mentah itu bahan baku, kita bakal muntah. Jadinya harus dikelola dahulu di pabrik yang bernama usul fiqh. Sini saya akan menjelaskan bab tentang perintah fil amr bahwa amr bahwa talabul fi'li minal a'la ilal admi, yaitu meminta suatu pekerjaan untuk dikerjakan dari atasan ke bawahan. Yang pertama, al aslu fil amri lil wujubi ila madal dalilu ala khilafi. Pada dasarnya perintah itu untuk kewajiban, kecuali ada indikasi lain bahwasanya itu bukan kewajiban. Ini untuk Al-Quran. Contohnya, Qala ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah, An-Nisa ayat 77, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini termasuk di dalam perintah kewajiban karena tidak ada indikasi lain yang menyebabkan perintah ini menjadi anjuran, karena perintah ini berasal dari Al-Quran, jelas hukumnya wajib. Kalau untuk apabila perintahnya datang dari sunnah atau hadis, maka pada dasarnya perintah itu bersifat anjuran, kecuali ada indikasi lain untuk indikasi lain yang bahwasannya perintah tersebut bersifat wajib. Contohnya, Nabi Muhammad pernah berbicara memerintahkan pada umatnya, yaitu panjangkanlah jenggotmu, dan yang lain berbukalah kamu dengan 7 biji kurma. Dan ini perintahnya tidak wajib, perintahnya sunnah. Kalau kita mengerjakannya mendapat pahala, jika tidak mengerjakannya kita tidak berdosa. Oke? Nah, yang kedua, al aslu fil amri la yaqtadi takrara ila ma dalla dalilu ala khilafihi. Yang kedua ini, pada dasarnya suatu perintah itu tidak untuk diulang-ulang, tapi hanya untuk sekali saja, kecuali ada indikasi kalau perintah tersebut untuk diulang-ulang. Seperti contohnya, qala Allah Ta'ala atimul hajja wal umrata lillah, Al-Baqarah ayat 196. Contohnya seperti haji dan umrah, terdapat satu kali saja perintahnya di dalam Al-Quran, tapi ada contohnya yang diulang-ulang, yaitu seperti perintah sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran itu banyak, jadinya kita sholat setiap hari harus wajib. Yang ketiga, al aslu fil amri la yaqtadil fawr. Yang ketiga ini artinya pada dasarnya perintah itu tidak untuk dilaksanakan dengan segera, kecuali ada indikasi kalau perintah ini harus dilaksanakan dengan segera. Jadi jikalau perintahnya tidak untuk dilaksanakan segera, maka boleh dikerjakan nanti. Contohnya apa? Contohnya ketika guru menyuruh murid, tolong murid A ini disuruh membersihkan kelas. Nah, ini tidak diketahui akan sekarang atau nanti, jadi bisa dikerjakan nanti atau sekarang juga boleh. Jadi jikalau ada kata perintah yang ayo bersihkan kelas ini sekarang, itu berarti harus dikerjakan sekarang. Yang keempat, al amru bi syai'in amrun biwasa ilhi. Perintah untuk mengerjakan sesuatu adalah perintah untuk wasilahnya. Contohnya,
kalau kita sholat maka harus wudhu terlebih dahulu. Nah, jika kita mandi itu pasti ada airnya untuk mandi. Nah, itu loh. Nah, yang kelima, al-amru bisyai'in nahyu an diddihi. Perintah untuk melaksanakan sesuatu adalah larangan untuk kebalikannya. Contohnya apa? Contohnya perintah memperbaiki HP, maka larangannya untuk merusaknya. Nah, contohnya ada lagi perintah menjaga alam, maka larangannya yaitu merusak alam. Oke. Yang keenam, lanjut. Idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uqdatil amri. Oke, jika sesuatu yang diperintahkan sudah dilaksanakan, maka dia terbebas dari perintah itu. Contohnya apa? Contohnya perintah haji dan umroh, banyak sekali. Nah, ada lagi perintah syahadat sebelum masuk Islam, itu sekali saja, oke? Nah, jika sudah melaksanakan terbebas. Oke, lanjut ke nahi, yaitu larangan. Wa huwa talabut tarki minal a'la ilal adna. Perintah untuk meninggalkan sesuatu dari atas dan ke bawahan. Yang pertama, al-aslu fil nahyi litahrimi illa madalla dalilu ala khilafihi. Dan pada dasarnya larangan itu untuk keharaman, kecuali ada indikasi lain bahwasanya itu adalah kemakruhan. Ini kalau datangnya larangannya dari Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya kalau Allah Ta'ala wala tafsidu fil ardi ba'da islahiha. Di sini contohnya yaitu larangan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nah, ini sudah jelas larangannya dari Al-Quran, maka tidak ada indikasi lainnya. Nah, namun apabila datangnya larangan ini dari sunnah atau hadis, maka larangan tersebut bersifat kemakruhan, kecuali ada indikasi lain yang menjadikan larangan ini haram. Contohnya larangan dari sunnah atau hadis Rasulullah SAW itu kalau janganlah kamu makan dan minum dengan berdiri. Oke, itu termasuk sunahnya, jadi itu makruh. Oke, kita mengerjakannya tidak berdosa dan jika kita mengerjakannya tidak berdosa, dan kalau kita meninggalkannya akan dapat pahala. Yang kedua, an-nahyu an-syai'i amrun bididdihi. Yang kedua itu larangan mengerjakan sesuatu adalah perintah untuk kebalikannya. Contoh, bila larangan janganlah merusak bumi, nah berarti disuruh untuk menjaga bumi. Itu jadi kebalikannya di situ, oke? Ya, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.